Semangat pagi adik-adik, bertemu kembali di John Freddy Online Channel. Kali ini kita akan membahas konsep dasar tentang medan magnetik. Baik adik-adik, seperti topik-topik sebelumnya ada medan listrik. Lalu ketika adik-adik di kelas 11 ada medan gravitasi. Maka yang dimaksud dengan medan magnetik kembali bahwa medan itu adalah daerah, ya, daerah atau wilayah. Maka medan magnetik adalah daerah di sekitar sebuah magnet, ya, daerah di sekitar sebuah magnet yang masih dipengaruhi oleh keberadaan magnet tersebut. Tentunya adik-adik harus ingat, yang bisa dipengaruhi sebuah magnet adalah benda lain yang bersifat magnet. Jadi jika benda di sekitarnya tidak bersifat magnet, ya tidak ada pengaruhnya. Jadi sekali lagi, medan magnet adalah daerah di sekitar sebuah magnet yang masih dipengaruhi oleh keberadaan magnet tersebut. Tentunya benda yang dipengaruhi magnet harus memiliki sifat magnetik. Nah, adik-adik, sekilas kita ulang di SMP, Anda sudah mengenal ada magnet batang misalnya, ya. Jadi setiap magnet itu selalu terdiri dari dua kutub, ya. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Oke, biasanya warnanya dibuat berbeda, biru, merah. Nah, adik-adik, untuk topik SMP kemarin Anda telah membahas garis-garis medan magnet, yang mana garis medan magnet dikatakan akan keluar dari kutub utara masuk menuju kutub selatan. Jadi jika kita gambarkan, keluar dari utara masuk ke selatan, keluar dari utara akan masuk ke selatan, keluar dari utara akan masuk ke selatan. Kira-kira begitu, ya. Jadi adik-adik, sekali lagi kita akan coba bagaimana mendemonstrasikan keberadaan medan magnet. Yuk kita coba. Baik adik-adik, kita lanjut dengan demonstrasi melihat keberadaan medan magnet. Seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa ada dua magnet, ini magnet U, ya, dan ini magnet batang. Nah, seperti yang kita ketahui di SMP kemarin, setiap kutub itu selalu mempunyai warna yang berbeda. Baik adik-adik, kita langsung saja. Maka di sini saya sediakan paku-paku kecil, benda-benda lain termasuk kertas. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi keberadaan magnet. Mari kita lihat adik-adik. Nah, jadi katakanlah paku-paku kecil ini berada satu garis dengan kertas. Maka ketika magnetnya kita letakkan, nah, paku tidak dipengaruhi magnet. Berarti paku masih berada di luar daerah medan magnet, karena magnetnya belum sanggup menjangkau. Nah, sekarang jika magnetnya kita dekatkan, apa yang terjadi? Bisa adik-adik amati. Jadi ketika magnet kita dekatkan, nih, paku tertarik. Maka bisa kita simpulkan, ya, ini merupakan daerah medan magnet. Jadi jika kita gambar, dari keberadaan magnet, jika ada benda magnet di sekitar ini, maka akan kena pengaruh magnet tersebut. Kira-kira seperti ini adik-adik. Ketika kita letakkan, dia langsung terpengaruh. Ya, ketika kita letakkan, dia langsung terpengaruh. Ini daerahnya, ya. Nah, jadi dia langsung kena pengaruh. Ketika benda ini saya letakkan di luar, tadi daerah medan magnetnya sampai garis biru, maka di sini tidak terpengaruh. Nah, ketika kita masukkan ke daerah medan magnet, akan dipengaruhi. Baik adik-adik, supaya lebih jelas, bagaimana dengan kertas? Tidak dipengaruhi. Ketika saya letakkan di dalam daerahnya juga tidak dipengaruhi. Karena kertas tidak memiliki sifat magnet. Ya, jadi jelas sekali lagi,
medan magnet, daerah di sekitar sebuah magnet yang masih merasakan pengaruh keberadaan magnet. Tentu yang bisa merasakan pengaruhnya harus bersifat magnet. Ya, jadi cukup jelas adik-adik, ketika paku kita masukkan ke daerah, langsung ditarik. Ketika paku kita letakkan di luar daerah, tidak ada pengaruh. Demikian benda-benda lainnya. Bisa adik-adik? Jadi konsep medan magnet cukup jelas. Dan jika kita demonstrasikan, ternyata memang ada daerah tertentu yang sangat merasakan pengaruh dari magnet tersebut. Baik adik-adik, demikian demonstrasi medan magnet. Baik adik-adik, setelah kita membuktikan bahwa benar adanya daerah di sekitar sebuah magnet yang bisa merasakan pengaruh keberadaan magnet tersebut. Nah, untuk kali ini pada topik kita yang kita bahas bukan magnet seperti yang kita praktekkan dalam demonstrasi tadi. Yang jadi pembelajaran kita, bagaimana sebuah kawat berarus, katakan ada arus listrik. Jadi ini sebuah kawat yang dialiri dengan arus. Bagaimana keberadaan magnet di sekitar kawat ini? Jadi yang menjadi pertanyaan, benarkah ketika sebuah kawat dialiri arus sehingga kawat tersebut bersifat magnet? Ya, katanya ini akan bersifat sebagai magnet. Artinya apa adik-adik? Ketika sebuah kawat dialiri arus, maka kawat tersebut dapat menarik benda-benda lain yang bersifat magnet yang kita letakkan di sekitar kawat tersebut. Ini harus kita buktikan. Ya, jadi sekali lagi adik-adik, pertanyaannya, benarkah ketika sebuah kawat dialiri arus listrik dapat menyebabkan kawat tersebut seolah-olah bersifat sebagai magnet? Mari kita lakukan kembali percobaan yang sederhana. Baik adik-adik, mari kita lakukan percobaan untuk melihat apakah jika sebuah kawat berarus akan memiliki sifat magnet. Jika tadi ya atau di SMP adik-adik sudah buktikan magnet batang, magnet U juga bisa menarik benda-benda di sekitar. Nah, maka adik-adik cukup membuat bahan-bahan yang sederhana. Jadi saya harap adik-adik nanti mencobakan hal ini. Jadi ini paku besar, lalu ada kawat yang sudah saya lilitkan sedemikian rupa. Ya, jadi saya buat lilitan yang cukup rapat pada kawat tersebut. Ya, ini sudah saya lilitkan sebelumnya supaya menghemat waktu kita. Nah, adik-adik, jika perhatikan lilitan ini nanti pada akhirnya akan kita sebut sebagai solenoida. Nah, lalu adik-adik, anggaplah ini akan saya hubungkan dengan baterai, sumber tegangan. Jadi kutub positif baterai, kutub negatif. Bisa kita hubungkan terbalik. Karena ketika kutubnya kita hubungkan terbalik, hanya akan mengubah arah arus pada kawat kita. Lalu adik-adik, ya karena ini akan menghasilkan energi, maka saya gunakan tisu supaya tidak panas ya. Baik adik-adik, ketika ini kita hubungkan nanti akan terasa panas karena di sana terdapat energi. Lalu ketika ini sudah terhubung, artinya kutub positif dan negatif baterai kita hubungkan, maka secara teori adik-adik akan ada aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Lalu akan ada arus. Nah, sekarang kita coba lihat apakah hasil kerja kita ini sudah menjadi magnet. Adik-adik bisa amati bahwa sekarang paku yang dililiti dengan kawat kumparan
kita hubungkan dengan baterai, bisa mengangkat paku-paku kecil. Artinya apa adik-adik? Kita berhasil. Artinya kawat berarus sudah memiliki sifat magnet. Semakin besar tegangan yang kita berikan, semakin kuat tenaga magnetnya. Lalu ketika ini kita lepas, artinya di dalam kawat tidak ada arus, maka sifat magnetnya tadi akan hilang dengan sendirinya. Adik-adik, jadi sekali lagi, ketika kawat kita hubungkan dengan sumber tegangan, pada kawat mengalir arus sehingga kawat memiliki sifat magnet. Adik-adik, maka inilah yang akan menjadi topik pembahasan kita. Bagaimana cara kerja, bagaimana besaran magnet yang dihasilkan pada kawat tersebut. Mari kita lihat konsepnya. Baik adik-adik, setelah kita membuktikan pada percobaan sederhana tadi bahwa ternyata benar ketika sebuah kawat dialiri arus, maka kawat tersebut memiliki sifat magnet. Maka sekarang tugas kita adalah bagaimana menentukan keberadaan magnet pada sebuah kawat berarus. Bisa adik-adik? Maka yang pertama nanti, untuk sebuah kawat berarus, adik-adik harus melihat ada ketentuan, ya. Medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Maka untuk menentukan garis-garis medan magnet di sekitar kawat berarus listrik, adik-adik bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, yang pertama, dengan menggunakan tangan kanan, maka ibu jari menunjukkan arah arus. Sekali lagi adik-adik, ibu jari menunjukkan arah arus. Contoh, jika tutup spidol kita anggap sebagai arah arus, maka ibu jari kita harus seperti ini. Jika tutup spidol saya arahkan ke bawah, maka ibu jari kita harus ke bawah. Ya, ibu jari menunjukkan arah arus. Yang kedua, arah putar keempat jari lain, arah putar keempat jari lain, ya, menggenggam kawat merupakan arah medan magnet. Jadi sekali lagi, ibu jari menunjukkan arah arus pada kawat. Lalu yang kedua, arah putar keempat jari lain menggenggam kawat merupakan arah medan magnet. Jika pada magnet batang, itu arah medan magnet dari utara ke selatan. Nah, jadi sebagai contoh adik-adik, katakan ini sebuah kawat. Lalu arah arus adalah tutup spidol. Maka saya genggamkan seperti ini. Inilah genggamannya. Jadi arah arus ke atas, maka ketika empat jari saya putar menggenggam kawat, maka dalam dimensi 3 arah medan magnetnya seperti ini adik-adik. Ya, jadi jika saya hadapkan pada Anda begini. Jempol, arus, putar. Maka begini. Jadi ketika arah arus kita balik ke bawah, maka jika jempol adalah arah arus, empat jari menggenggam, berarti arah medan magnetnya seperti ini. Jika saya arahkan pada adik-adik begini, ya, arah arus lalu menggenggam. Bisa adik-adik? Nah, konsep inilah yang harus kita terapkan dalam dimensi 2. Contoh, katakan ini sebuah kawat, lalu kita buat arah arusnya ke atas. Baik adik-adik, adik-adik bisa lakukan sendiri juga, ya, dengan menggunakan pulpen, pensil, ballpoint dan lain-lain. Nah, ibu jari arah arus ke atas. Lalu jika ini kita genggam, maka kan begini adik-adik, berarti putarannya begini, ya. Nih. Maka yang bisa kita amati adalah di kiri dan di kanan kawat.
sekali lagi, arah arus ke atas, jika kita genggam, maka seperti ini adik-adik. Bisa adik-adik lakukan. Ternyata di kanan kawat, jika kita putar, sebuah titik tepat di kanan kawat, ya, pada titik tersebut arah medan magnetnya masuk, ya, arah medan magnet masuk ke dalam, ya, atau sering kita sebut menembus bidang, ya. Jadi masuk atau dalam bahasa lain nanti menembus bidang. Nah, sekarang supaya tidak bingung dalam penentuan, sekali lagi adik-adik, arah arus masuk, untuk arah masuk itu nanti akan kita simbolkan dengan cross. Ya, jadi sekali lagi, dari mana kita menentukan arah masuk itu kembalikan dengan aturan tangan kanan. Arus ke atas, lalu kita genggam. Ya, ketika kita genggam adik-adik, harusnya kan begini putarannya. Jadi pada titik kanan kawat masuk, sedangkan di kiri kawat keluar, ya. Jadi ketika di kiri nanti dia akan keluar. Maka pada titik ini bisa kita buatkan arah medan magnet keluar. Jadi dia keluar dari bidang. Dengan kata lain, keluar dari bidang bisa kita sebut nanti menuju pembaca, menuju adik-adik, ya. Jadi sekali lagi adik-adik, kita membahasnya konsep dimensi 3, tapi adik-adik harus bisa pindahkan ke dimensi 2. Ya, arus ke atas, kita genggam, nih. Jadi pada bagian kiri dia akan menuju. Kita simbolkan nanti dengan dot. Bisa adik-adik, jadi medan magnetnya kalau arah arus ke atas, maka di kiri kawat akan keluar dengan cara pengujinya seperti ini. Jadi anggap ini kawat, kita genggam, maka di kiri dia keluar, sedangkan di kanan masuk. Baik adik-adik, untuk kasus kedua, bagaimana jika nanti kawatnya seperti ini? Ya, tentukan arah medan magnet di titik A dan di titik B. Ya, jadi kita tinggal membuat cross atau dot. Maka kita lakukan cara yang sama adik-adik. Jempol ke kanan, jempol ke kanan. Jadi jika kawat kita genggam, ya, maka kan arah putar medan magnet begini. Adik-adik bisa lakukan. Maka di titik atas, ya, ketika kita putar ke dalam, bisa satu titik di atas. Jika kita rotasikan seperti kaidah yang ada, maka di atas itu menembus. Nah, buatlah cross. Lalu di titik B di bawah kawat, maka ketika di B dia akan keluar. Jadi dot. Bisa adik-adik, jadi pada titik A medan magnetnya menembus bidang, pada titik B medan magnetnya menuju pembaca. Baik adik-adik, demikian konsep dasar menentukan arah, ya. Sekali lagi, ini cara menentukan arah medan magnet pada sebuah kawat berarus. Jadi adik-adik, sekali lagi, ibu jari menunjukkan arah arus. Kemana arah arus? Itu arah ibu jari. Arah rotasi 4 jari lain menggenggam kawat merupakan arah medan magnet. Demikian adik-adik, semoga semakin paham. Baik adik-adik, setelah kita paham menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus, maka untuk menghitung besarnya dapat kita gunakan rumus berikut.
Jadi katakan sebuah kawat berarus, lalu ada titik P yang berjarak A meter dari kawat, maka besar medan magnet pada titik P adalah mu0 I per 2 VA, di mana sekali lagi B adalah medan magnet. Jadi yang kita hitung ini adalah nilainya. Arahnya sudah kita tentukan sebelumnya. Jika kita review, maka jika jempol kita ke atas, kawat kita genggam, maka pada titik P akan menembus bidang atau cross. Jadi sekali lagi adik-adik, perlu saya ingatkan bahwa medan magnet ternyata juga merupakan besaran vektor. Jadi nanti adik-adik bisa resultankan secara vektor, di mana menentukan nilainya gunakan persamaan yang ada, sedangkan menentukan arahnya gunakan kaidah tangan kanan. Ya, I kuat arus, A jarak dari kawat, kemudian mu0 permeabilitas vakum, kemampuan sifat magnet, ya, suatu bahan atau medium, dengan tetapan mu0 4V kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Baik adik-adik, untuk contoh, katakanlah, ya, kita buatkan beberapa contoh. Tentukanlah besar medan magnet dan arahnya. Katakan kawat kita beri arus sebesar 2 ampere. Lalu tentukanlah medan magnet pada titik P yang berjarak 2 cm di kanan kawat. Lalu pada titik Q katakanlah juga berjarak 2 cm. Baik, mari kita hitung adik-adik. Jika sekedar menghitung, maka medan magnet di titik P sama dengan mu0 I per 2 VA. Langsung saja mu0 kita 4V 10 minus 7. Kuat arus pada kawat 2 ampere. 2V kali A jarak dari titik, maka 2 cm. 2 kali 10 pangkat minus 2. Bisa ya adik-adik? Lalu jika ini 4 dengan 4, kemudian V dengan V, sehingga kita peroleh besar medan magnet di titik P menjadi 2, kita naikkan, kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Itu besarnya, nilainya. Arahnya bagaimana? Lakukan dengan tangan kanan, ya. Jadi arah arus ke atas ibu jari, genggam kawat. Ternyata di titik P adik-adik posisinya menembus. Ingat di awal berarti kita buatkan cross. Ya. Jadi besar medan magnet di titik P 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, arahnya ke dalam, menembus, ya. Jadi bisa kita katakan menembus bidang. Nah, dengan cara yang sama bagaimana di titik Q? Mungkin untuk perhitungan sama saja. Medan magnet di titik Q mu0 I per 2VA. Karena jaraknya sama adik-adik, ya, kebetulan sama saya buatkan, maka hasil di titik Q sudah pasti 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Hanya saja arahnya kemana? Maka ibu jari ke atas sesuai arus, genggam kawat di titik Q, keluar. Bisa ya? Jadi menuju pembaca. Menuju pembaca. Berarti kita harus buatkan dot. Kira-kira seperti itu, termasuk nanti untuk soal-soal lainnya. Jadi yang perlu adik-adik ingat di sini ada 2. Bagaimana menghitung besar medan magnetnya menggunakan persamaan yang ada. Kemudian bagaimana menentukan arah medan magnet
menggunakan kaidah tangan kanan. Baik adik-adik, demikian konsep dasar medan magnet pada kawat berarus. Semoga adik-adik terbantu. Terima kasih.